Ya, bangunannya itu satu kompleks ya, hanya dipisahkan gitu kan. Sebelah depan itu untuk postulat, sebelah belakang itu untuk novisiat. Baik, perkenalkan nama saya Romo Yohanes Ngatijan. Saya di sini sebagai magister novis. Lalu di sini ada 4 romo. Yang di novisiat itu ada Romo Jenli, dan kemudian di postulat itu ada Romo Yohanes Rasul Susanto dan juga Romo Novi. Jadi di sini itu kompleks postulat novisiat. Ya, ada bagian 2 komunitas, postulat dan novis, yang sebenarnya ini ya bersama, tetapi dalam beberapa acara itu dibedakan ya. Ada beberapa penekanan ya, penekanan dalam proses formasi novisiat dan postulat ya. Untuk postulat itu lebih pada formasi dalam bidang manusiawi atau kepribadian. Maka selama 1 tahun seorang postulan itu akan dibantu untuk mengenali dirinya, kepribadiannya. Kemudian setelah mereka dianggap memang punya kedewasaan cukup, mereka boleh memasuki masa novisiat selama 1 tahun. Nah, masa novisiat ini mereka mendalami ya relasi dengan Tuhan, hidup rohani. Karena penting sekali dalam hidup religius, seorang religius itu mempunyai pengalaman iman yang mendalam, hidup rohani yang mendalam, kedekatan dengan Allah. Sehingga memang nanti ke depannya mereka sungguh-sungguh mempunyai dasar yang kuat dalam hidup religius. Ya, untuk novis memang tadi saya katakan fokusnya hidup rohani, tetapi bukan berarti dimensi-dimensi lain itu lalu ditinggalkan ya. Tetap, karena memang dalam formasi OSCY itu ada 6 dimensi gitu ya. Ada manusiawi, lalu rohani, lalu dehonian ya, dan hidup religius, lalu intelektualitas, komunitas, dan kerasulan. Selain hidup rohani yang menjadi fokusnya, tetapi mereka juga harus mengembangkan ya dimensi-dimensi lain ya. Ya seperti ya kerasulan, ya mereka juga diberi tanggung jawab di komunitas ini ya untuk untuk kerja di seksi-seksi itu mereka punya tanggung jawab, harus bertanggung jawab. Misalkan saja ya di seksi kebun, mereka harus bekerja di kebun dengan baik, lalu ternak, lalu juga lilin gitu ya. Nah, ada beberapa seksi-seksi yang menjadi bagi mereka latihan untuk kerasulan, latihan bertanggung jawab ya. Tentu itu dalam kerasulan selain itu juga ada di bidang intelektual ya. Mereka juga belajar di kelas ya, selain memang untuk mengenal lebih jauh tentang kongregasi ya, tentang konstitusi, tentang aturan dasar hidup membiara, lalu kaul-kaul religius, tapi mereka juga belajar ilmu-ilmu yang dibutuhkan. Misalkan saja ya bahasa ya, terutama bahasa asing ya. Di sini ya fokusnya memang bahasa Inggris, tetapi juga mereka diberi kesempatan untuk belajar bahasa Itali, kemudian juga belajar bahasa Perancis, semacam itu. Mereka selain mempunyai banyak waktu untuk berdoa, untuk belajar, tetapi juga bekerja. Mengapa? Karena memang ya menjadi seorang biarawan, menjadi seorang imam, kedepannya juga harus belajar juga bekerja ya. Umat yang dilayani adalah umat yang beraneka ragam ya. Mereka juga mungkin ada yang hidupnya tidak mudah,
secara ekonomi. Nah, kesempatan bagi mereka juga di sini bekerja ya. Misalkan saja ya, seperti saya sudah katakan tadi di kebun, mereka juga mencangkul, mereka menanam tanaman ya, sayur-sayuran, kemudian juga di ternak, mereka juga memberi makan ayam, membersihkan kandang dan lain sebagainya. Nah, memang dua hal yang cukup besar di sini yang juga membutuhkan perhatian. Mereka bekerja di ruang lilin ya. Ruang lilin menjadi tempat bagi mereka untuk belajar bekerja ya. Selain memang tujuannya untuk melatih mereka bekerja, tapi kita sadar juga ya bahwa hidup di sini juga membutuhkan biaya. Maka sedapat mungkin kita mencari sesuatu usaha yang bisa menghasilkan sesuatu untuk membantu ya kehidupan di sini. Nah, dari lilin ini ya ada sesuatu yang kita dapatkan untuk membantu dalam kehidupan di sini ya. Entah itu untuk kebutuhan sehari-hari, makan. Nah, ini juga bisa membantu. Selain itu juga di sini para frater juga membuat lentera hati. Nah, lentera hati ini seperti kita menyadari bahwa seorang imam itu bukan hanya pintar ngomong, pintar berbicara, tapi juga mereka harus pintar menulis. Apalagi ini di Jogja, mereka ya kuliah gitu kan. Nah, di sini adalah kesempatan bagi mereka untuk mengembangkan keterampilan menulis ya. Dari lentera hati ini juga memang kita mendapatkan sesuatu ya yang bisa membantu komunitas, meskipun itu bukan satu-satunya. Nah, lentera hati ini karena lalu digunakan bukan hanya untuk komunitas tapi untuk paroki-paroki, untuk umat Allah gitu ya, maka kita juga meminta beberapa romo yang ada di paroki atau di tempat karya lainnya itu untuk membantu menulis. Nah, supaya sekali lagi ya bukan pertama-tama uang yang kita dapatkan atau pendapatkan, tapi bagaimana bentuk-bentuk kegiatan ini sungguh membantu para frater untuk bekerja, untuk mengembangkan kemampuan-kemampuan mereka supaya lebih maksimal semacam itu. Panggilan itu sebuah misteri ya. Kadang datang, kadang hilang, semacam itu. Membutuhkan sebuah keberanian untuk menjawab. Nah, ketika ada panggilan itu muncul atau keinginan muncul, jangan pernah takut untuk mencoba mengikuti panggilan itu. Karena ya panggilan itu sebuah rahmat dan memang kadang-kadang tidak begitu jelas. Baru akan menjadi jelas ketika kita mencoba untuk mengikuti jalan panggilan itu. Maka orang-orang muda yang pernah tertarik atau ada keinginan untuk menjadi seorang biarawan atau imam, jangan takut. Jadi cobalah, karena pasti dalam perjalanan waktu kita akan mengalami banyak hal yang sungguh-sungguh membuat kita lalu yakin dalam itu panggilan ini.